Baik Bapak Ibu, kita bisa berkumpul kembali dalam suasana yang berbeda dalam acara Ulambana. Terima kasih undangannya sehingga kami bisa berkumpul, bertemu kembali, mengenal ya dari umat di Palangkaraya ini ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan malam hari ini atas nama pengurus mengajak segenap umat untuk menyatakan bakti dan hormat kepada leluhur. Tidak ada satupun yang hadir di sini itu tanpa jasa dari leluhur kita, dari orang tua kita. Siapa di antara yang hadir di sini yang keluar dari celah batu waktu lahir? Dari celah batu ada enggak? Tidak ada, pasti semua dari leluhur-leluhur kita yang mendahului ya. Dengan ajaran adanya upacara Ulambana ini kita diingatkan tentang jasa dari orang tua kita maupun nenek moyang kita, sebab tanpa leluhur-leluhur kita pun tidak pernah akan ada di dunia ini. Maka sudah sepantasnya, bahkan Sang Buddha mengatakan, jika kamu hidupnya diperpanjang 100 tahun, 1 abad, waktu 1 abad kamu gunakan untuk berbakti kepada orang tuamu, leluhurmu ya, belum pernah akan terbalaskan ya, belum pernah terbalaskan, karena jasa dan pengabdian leluhur untuk generasi-generasi berikutnya sangat luar biasa. Maka pada kesempatan ini Bapak Ibu, untuk mengenang leluhur kita, orang tua kita yang telah tiada, mengadakan acara ini dengan mendukung dengan istilah pelimpahan jasa. Di kalangan umat Buddha ada istilah patidana ya. Patidana mungkin dimaknai pati itu mati ya, dimaknai pati itu mati, dana memberi kepada orang yang telah mati. Memberi orang yang telah mati itu ternyata ya, itu bukan berupa makanan fisik ya. Kalau Anda lihat ya, sampai nanti selesai, bahkan sampai besok pun, yang 5 juga tetap 5, yang 3 juga tetap 3 juga jumlahnya. Karena yang dibutuhkan bukan makanan fisik. Makanan fisik itu sebagai sarana, sebagai simbol untuk menjelaskan mereka yang belum bisa memahami. Dari cerita Ulambana ini kita bisa belajar Bapak Ibu. Ini adalah gambar ibunya seorang biku yang bernama Biku Moggallana ini. Dari cerita Ulambana itu berasal dari cerita seorang suhu biku yang bernama Biku Moggallana. Nah, Biku Moggallana itu mempunyai kemampuan ya lebih dibanding biku-biku yang lain. Beliau mempunyai kesaktian. Kesaktiannya apa? Ya salah satunya atau salah duanya, dia masih hidup namun bisa pergi ke alam surga, juga bisa berkunjung di alam neraka. Berbeda dengan kita ini, mau ke surga dan neraka yang nunggu mati ya, nunggu mati. Tapi kalau beliau Biku Moggallana itu sebelum mati bisa tahu keadaan kondisi di alam surga dan di alam neraka. Apa informasi yang didapatkan dari Biku Moggallana ini? Yang didapatkan dari Biku Moggallana ini suatu pelajaran moral bagi kita semua, mengingatkan kita semua ya. Yang pertama, Biku Moggallana pernah berkunjung di salah satu surga. Nah, ketika berkunjung di salah satu surga, dia mendapati rumah megah mewah ya, besar, belum berpenghuni. Nah, Biku Moggallana ketika berkunjung di surga penasaran, ini rumah siapa ini ya, kok ada rumah sebagus ini. Penasaran, turun ke dunia, bertanya kepada Sang Buddha. Sang Buddha, ketika saya berkunjung ke surga kok ada rumah megah dan mewah tapi masih kosong, belum berpenghuni, itu milik siapa? Sang Buddha mengatakan milik seseorang yang bernama Nandia. Nandia itu mengabdi untuk wihara. Sekalipun dia belum meninggal, jasa kebajikannya itu sudah tercipta di alam surga.
Ini memotivasi sekalian Bapak Ibu sekalian, para pengurus, para umat, para simpatisan yang berbakti kepada wihara, yang memperhatikan kebutuhan-kebutuhan wihara. Jangan berkecil hati, hadiah kebajikan Bapak Ibu sudah tercipta di alam surga. Namun demikian Bapak Ibu juga tidak boleh penasaran, buru-buru ingin membuktikan, sebab harus mati dulu. Ya, itu informasi. Jadi mungkin capek-capek, mungkin keuangan juga kurang, masih berpikir untuk wihara. Ya setelah keramik saja ya diganti, ya kelihatannya lebar sekali ini, ya ganti putih kok tambah lebar, padahal ya tetap juga ya itu ya. Jadi silakan Bapak Ibu, seandainya ada salah satu anggota keluarga mengeluh tentang wihara, jangan putus asa. Kebajikan Bapak Ibu sekecil apapun untuk wihara tetap ya ada nilai kebajikannya. Ini sudah dibuktikan penjelasan dari Sang Buddha ya, dengan Bhikkhu Moggallana yang pernah berkunjung di alam surga ya. Kemudian yang kedua, Bhikkhu Moggallana ini juga bisa turun ke alam penderitaan, alam neraka. Ketika turun di alam neraka, dia mendapati ibunya. Ya, ini ibunya. Ya, bisa kita bayangkan ya, bagaimana kalau keadaan seperti ini di alam penderitaan, itu orang tua kita sendiri ya. Pasti nalurinya tetap ingin menolong ibunya ini. Betul, Bhikkhu Moggallana ketika di alam penderitaan mau menolong ibunya yang kurus kering ya, kurang makan, mempersembahkan makanan kepada ibunya. Namun sayang makanan yang dikasihkan ibunya itu tidak bisa dimakan karena langsung berubah jadi bara api, bulat-bulat atau magma, sehingga tidak bisa dikonsumsi. Sudah berulang-ulang dengan kekuatan kesaktian dirinya pun tidak bisa mengubah makanan tadi bisa layak dikonsumsi oleh ibunya. Ya, maka ada kemungkinan ya, biar makanan itu dingin bisa dikonsumsi oleh leluhur di saat upacara ya, ada mantra embun surgawi diperciki ya. Kalau upacara ulambana yang bhikkhu banyak, yang sungguhan, itu merciki makanan sajian itu bukan cukup sekali, bahkan 5-6 kali setiap tapecu atau embun surgawi khusus perciki. Maka kalau ada yang niteni ya, hasil persembahan itu kalau dirasakan, dimakan itu rasanya itu anyep, hambar ya, karena yaitu diperciki beberapa kali itu yang pertama. Kemungkinan masuk akalnya gitu karena diperciki berulang kali. Yang kedua, ada kepercayaan makanan habis sembahyang ya, persembahan leluhur itu rasanya anyep karena diserap saripatinya oleh leluhur-leluhur kita, sehingga apel tadi yang rasanya manis begitu dipakai sembahyang itu anyep, tidak ada rasa ya. Ini juga pelajaran juga bagi kita ya. Saya katakan di depan, sekalipun jumlahnya 5 tetap 5 ya, 3 tetap 3, ternyata yang diperlukan leluhur itu saripatinya, bukan semua seampas-ampasnya. Bagaimana kalau dipersembahkan orang yang hidup ya, diambil seampas-ampasnya ya, semua ya semua diambil kalau orang hidup. Tapi bagi mereka yang meninggal itu ternyata cukup saripatinya saja. Saya sering juga mencoba untuk membuktikan, ada makanan, menurunkan makanan ya, kemudian tak kasihkan pembantu wihara ya. Saya pura-pura enggak tahu gitu loh. Gimana Mbak rasanya apel itu? Biasanya tuh apel tuh rasanya itu manis, ini kok hambar gitu. Dan beberapa orang itu saya buktikan tuh punya jawaban seperti itu ya. Tapi ada juga ya, untuk membuktikan ilmiah atau tidak, masuk akal atau enggak, sebelum dipersembahkan itu rasanya gimana, nyoba, nanti setelah dipersembahkan rasanya berubah atau tidak. Itu kan belum pernah membuktikan seperti itu, taunya anyep setelah dipakai persembahan leluhur itu saja ya. Kemudian Bhikkhu Moggallana ini putus asa, setiap ngasih makanan ibunya tidak bisa dimakan, kemudian minta tolong, minta petunjuk kepada Sang Buddha.
Sang Buddha, saya mau menolong ibu saya kok berusaha kok tidak berhasil, makanannya berubah jadi api. Adakah cara menolong orang tuaku? Ada. Kamu menyajikan, mengundang, ya, menyajikan makanan-makanan, mempersembahkan makanan para biku yang selesai menjalankan wasa, ya. Maka ulambana itu dikatakan dalam aliran Mahayana itu katinanya para biku. Ulambana itu sebab katinanya biku Theravada belakangan nanti ada tersendiri, ya, itu. Jadi para biku yang selesai membalankan wasa itu kebajikannya apabila diberikan persembahan sangat besar sekali, maka layak untuk dipersembahkan kepada leluhur-leluhur yang telah tiada, ya. Itu jadi cerita Biku Moggallana. Kita ikuti salah satu ada acara itu. Tempat saya gimana? Kalau tidak ada, nanti umatnya bisa ikut yang lain-lain. Nah, dicarilah dasar kitab suci. Di dalam tradisi Theravada, dasarnya kitab suci pelimpahan jasa adalah Theravada Sutta. Diceritakan seorang Raja Bimbisara itu habis mengadakan pesta. Itu pada malam harinya itu ada suara-suara gaduh. Ada kegaduhan, ada suara tapi tidak ada wujudnya, ya. Raja sampai ketakutan, kemudian minta petunjuk kepada Sang Buddha. Sang Buddha, ketika di rumah saya, di istana saya kok malam itu ada suara gaduh, tidak ada suara menjerit-jerit, itu suara apa? Kemudian dengan kewaskitaannya Sang Buddha mengatakan itu suara leluhur-leluhurmu yang ketika kamu habis melakukan kebajikan lupa melimpahkan kebajikanmu untuk leluhur-leluhurmu, padahal mereka menunggu sudah sekian lama, ya. Pelajaran ini ternyata Bapak Ibu bukan saja di kalangan umat Buddha, namun di tempat lain pun juga ada. Saya pernah mendengarkan sebuah ceramah, leluhur-leluhur keluarga yang perlu bantuan minta doa menjelang hari Jumat, ya, itu datang ke rumah untuk menunggu anak-anaknya atau keluarganya itu membaca kitab suci, ya, membaca kitab suci. Kemudian pahala kebajikan dari membaca kitab suci itu dilimpahkan leluhurnya atau enggak. Bagi anak-anak yang peka, ya, peka pelajaran tentang leluhur, setiap hari Jumat pasti membaca, ya, salah satu bacaan kitab suci, kemudian kebajikan dilimpahkan. Tapi kan tidak sedikit anak-anak yang tidak peduli, yang tidak peka, ya, lebih-lebih tidak kelihatan leluhur yang datang, ya. Seandainya datang pasti bukan didoakan, malah lari. Ya. Ada juga yang ketika datang ke rumahnya, anaknya itu membacakan doa, tapi tidak sedikit yang cuek saja. Ternyata leluhur itu juga bisa marah juga ketika datang, padahal warisan-warisan rumah yang ditempati itu adalah milik leluhur yang telah tiada. Saya kesulitan di alam neraka, di alam penderitaan, ternyata ahli warisku kok tidak peduli, marah juga. Tahu sebelum mati tak jual semua. Kok tidak peduli, ya, saya sedang menderita, ya. Bagi mereka yang peduli, ya, istilah bahasanya berbeda. Kalau di umat Buddha pelimpahan jasanya bisa mengkondisikan arwah, dilimpahkan yang meninggal. Kalau di mereka disebut pahala kebaikan. Nah, pahala-pahala kebaikan dilimpahkan kepada leluhur-leluhur yang telah tiada. Maka di kalangan umat Buddha banyak sekali juga diceritakan leluhur-leluhur menunggu dan menanti pelimpahan jasa. Bagaimana Bapak Ibu dalam Theravada itu ada seolah-olah ada kesan kalau Bapak Ibu membaca Theravada Sutta, keluarga yang ditinggalkan itu memberi persembahan-persembahan seperti ke saat ini, ya, itu menganggapnya itu yang dimakan. Ternyata tidak demikian. Persembahan-persembahan itu agar nantinya bermanfaat bagi leluhur yang telah tiada. Setelah dipersembahkan untuk leluhur jangan dimakan sendiri. Ya, ya, seharusnya itu dibagikan orang lain. Bapak Ibu mendapatkan kebajikan, kebajikan itulah
yang bermanfaat bagi leluhur yang telah tiada. Kalau orang tua atau leluhur kita di alam sana kurang makan, Bapak Ibu ngasih makan, itulah yang berguna, bukan buah-buahnya, ya. Itu ya. Sebab ada juga ngasihnya makanan itu sesuai dengan kebiasaan atau kesukaan yang meninggal, ya, dengan harapan ini kesukaan meninggal pasti dimakan, diserap saripatinya gitu. Ada seorang biku itu yang meninggal, sebelum meninggal itu dia sukanya makan durian, setelah meninggal sajiannya itu durian. Ya kalau duriannya, kalau bikunya masih muda enggak apa-apa, kalau tua kan iso kencing manis itu. Terlalu banyak, ya. Berkaitan dengan sakit atau kencing manis itu, ya, ternyata penyebab kencing manis itu bukan semata-mata karena makanan dan minuman yang manis-manis, bukan selama karena itu. Bagi orang Jawa ada satu lagi penyebabnya itu. Kenapa bisa kencing manis? Karena terlalu banyak mendengarkan gending dandang bulo. Ya, itu. Ya, ini saya katakan Bapak Ibu bahwa antara tradisi yang satu dengan yang lain rata saling mempengaruhi. Ulambana sendiri itu berasal dari bahasa Pali, aslinya ini diselidiki, diteliti oleh seorang profesor, ya. Ulambana berasal dari perubahan kata bahasa Pali ulumpana yang berarti menaikkan, menyelamatkan, menolong, dan menjadi ulambana, ya, menjadi ulambana. Di dalam bahasa Mandarinnya ternyata kata ulambana itu artinya mangkok, mangkok-mangkok yang dipakai untuk persembahan-persembahan itu, ya, artinya ulambana, artinya menaikkan. Apabila leluhur kita di alam bawah, dengan acara ulambana kita naikkan, kita bantu, kita selamatkan untuk telah di alam-alam atas. Ya, perhatikan ya, nanti ada salah satu atau salah dua tak tunjuk, kasih pertanyaan bisa jawab enggak, ya, bukan sekedar ngikut saja tapi juga mencerap enggak apa yang saya sampaikan itu, ya. Ini kisah Biku Moggallana inilah menjadi dasar bagi umat Buddha khususnya dalam tradisi Mahayana ketika mengadakan acara ini. Namun ada juga alasan kenapa diadakan acara ulambana ini, ada satu mitos atau keyakinan ini adalah bulan hantu, ya. Ada lagi yang mengatakan di saat bulan hantu ini, bulan 7 itu neraka sedang dibuka. Maka ada yang juga niteni di saat bulan 7 banyak kejadian-kejadian, ya, misalnya tabrakan, kecelakaan, karena di lingkungan sekitar kita banyak makhluk-makhluk bergentayangan, ya, minta korban atau cari teman, ya. Ada yang meyakini seperti itu, ya. Ini perayaan ulambana ini di Asia, ya, itu di beberapa wihara khususnya wihara Mahayana itu sangat meriah sekali, ya. Dengan adanya ulambana ini juga wihara itu mempunyai kepekaan sosial, karena di saat ulambana ini tidak sedikit wihara-wihara yang mengumpulkan bakti sosial untuk lingkungan yang tidak mampu, mengumpulkan beras, mengumpulkan mie, ya. Cuma sayang juga kadang-kadang saya pernah mendapati sebuah wihara mengumpulkan beras, mengumpulkan mie, tapi mendekati kedaluarsa tanggalnya itu ada juga, sehingga kita tidak berani membagi lagi, ya, karena kurang sehari dibagi nanti takutnya terjadi apa-apa. Atau bagi mereka yang teliti sebelum dimasak dibaca, oh ternyata wihara kok katanya bakti sosial lo ngasih barang hampir kedaluarsa. Ada juga saya pernah menemui seperti itu, ya, ya, cuci gudang pas ulambana itu, ya. Ya, kemudian ada juga di saat bulan 7 ada beberapa mitos yang dipegang sampai saat ini, ya. Misalnya saja
larangan pindah rumah di saat bulan 7 ini. Namun hendaknya bagi umat Buddha harus mempunyai pengertian dan juga lihat sikon juga. Misalnya di bulan 7 tidak boleh pindah rumah, padahal rumahnya kebanjiran. Tetap mau bertahan. Mau terapung di situ. Rumahnya kebanjiran, kebakaran, gitu loh. Kontraknya habis misalnya saja. Ya, ada beberapa ya itu larangan menikah. Nah, padahal di saat bulan 7 itu ya ada beberapa yang pantang tidak menikah, padahal justru itu yang tidak banyak itu cah untungnya lebih besar karena tidak ada saingan. Ya, itu ya. Kita baca bersama-sama biar ingat tujuan tentang Ulambana itu. Kita baca bersama-sama, lihat layar semua ya. 1, 2, 3. Jika seseorang dapat mempersembahkan ayah dan ibunya pada masa kehidupan sekarang, orang tuanya dari 6 generasi yang lampau akan terbebas dari 3 alam penderitaan. Jadi semakin besar nilai kebajikannya, pahalanya itu bisa dinikmati bukan saja 1 generasi namun juga generasi-generasi yang lain. Maka agar Bapak Ibu itu kebajikannya jauh lebih besar, ya kaya dengan kebajikan-kebajikan, pas hari Katina, pas Ulambana diusahakan sebagai umat Buddha itu juga hadir untuk mengumpulkan kebaikan-kebaikan sebanyak-banyaknya ya. Nih, jadi sangat ramai sekali di saat upacara itu ya, Mahayana. Ya karena waktu tidak saya bahas satu per ini bikin apa itu namanya altar ya, biasanya ada 3, Amitabha, Kwan Im, Astama Prapta. Kenapa kita di saat Ulambana atau sembahyang kematian itu yang dominan dalam tradisi Mahayana menyebut melakukan Buddha Amitabha? Atas dasarnya ya janji Buddha yang ke-18 itu mengatakan demikian, barang siapa menyebutku ya, mengulang-ulang namaku dengan penuh keyakinan dan orang tersebut menjalankan 6 kebajikan paramita, kalau meninggal akan dijemput dan ditaruh di alam surga sucinya. Ya, tidak-tidaknya Bapak Ibu sebagai umat Buddha yang pernah mengikuti upacara Ulambana kan pernah menyebut 10 kali lebih, 10 kali kata Amitabha, Amitabha, Amitabha itu. Bahkan ada juga untuk menginspirasi di rumahnya, di altarnya diseteli dengan Amitabha, Amitabha apa? Tik Amitabha, Amitabha, Amitabha. Nah, saya harapkan juga harus lihat juga, lihat kondisi juga. Iramanya juga bisa beda-beda juga, bisa sendu, bisa bikin nangis. Ya, pernah ada juga tetangganya komplain, ya rumahmu kok seperti ngenu menyedihkan saja gitu loh, karena mendengar suara yang irama sendu itu. Tetangganya komplain. Jadi juga lihat-lihat juga, diusahakan Bapak Ibu sebagai latihan meditasi juga melafal nama Amitabha Buddha ini. Kelihatannya sederhana, namun besok kalau dalam posisi sekarat ya, sekarat tidak gampang ya, sakit flu parah itu saja susah kok kita itu, apalagi sekarat ya, itu ya. Sebagai latihan umat Buddha khususnya dalam tradisi Mahayana yaitu melafal nama Amitabha, Amitabha ya. Tapi jangan dipenggal ya, dipenggal itu Amitabha itu bisa berubah jadi bahasa Jawa ya, amit amit, amit amit, amit amit. Ya ini ya, ini adalah beberapa kewajiban seorang anak kepada leluhurnya ya. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Buddha mengajarkan kepada segala muda tentang sejumlah kewajiban
Di antaranya bakti. Satu, seorang anak harus menunjang dan membantu orang tuanya. Dua, memelihara kehormatan dan tradisi keluarga. Tiga, menjaga warisan. Empat, mendedikasikan jasa kebajikan, menyembayangkan orang tua yang telah meninggal. Ini terus dipesankan Sang Buddha kepada Sigala Wadah Sutta. Namun Bapak Ibu sekalian, saya lebih senang kalau di wihara itu ya tidak terlalu ribet. Nah, kan banyak juga ya di saat upacara ulambana itu tidak semua ya, tidak semua wihara ya itu bisa memenuhi beberapa syarat-syarat ya seperti ulambana gitu loh. Akibatnya persembahannya banyak juga ya gitu. Itu tidak diminati oleh generasi muda, dianggap agama Buddha agama yang ribet. Apakah ada cara yang kita lakukan itu bermanfaat bagi leluhur kita yang doakan? Bisa juga lebih praktis, misalnya saja saya tidak usah sembahyang saji-sajian. Bagaimana apa yang kita lakukan berguna bermanfaat bagi leluhur? Misalnya saja wihara ini perlu biaya operasional, ya berdana, dimasukkan kotak dana. Saya berdana ini kulimpahkan jasa kebajikan kepada leluhurku yang telah tiada. Ya, pengurus tidak perlu menyiapkan saji-sajian, makanan tidak perlu belanja-belanja, nyala lampu tetap ya. Kebajikannya juga tidak kalah ya dengan langsung berdana atas nama orang yang telah tiada. Tapi kebanyakan tidak puas toh, seolah-olah kalau persembahan itu harus banyak gitu dilihat, terus sekarang modelnya dipamerkan ya, difoto, di selfie, terus dikirim-kirimkan. Yo saya kirim leluhur-leluhur yang telah tiada, jor-joran ya. Padahal lebih praktis, ekonomis, Bapak Ibu berdana untuk kotak dana dilimpahkan kepada leluhurku yang telah tiada. Itu lebih efisien juga dan tidak dianggap ribet agama Buddha. Semakin tahun kan lebih banyak generasi-generasi muda itu minat untuk belajar agama ya, terutama tradisi itu kecil sekali ya itu. Jadi bisa bermacam cara ya, di samping berdana ya, pelimpahan jasa ya. Kewajiban dharma untuk keluarga telah ditunjukkan, bagaimana puja dilakukan bagi orang yang telah meninggal, bagaimana para biksu diberi kekuatan, dan betapa besar jasa kebajikan Anda. Misalnya saja ketemu biku atau apa ya, ngasih ampo atau ngasih makanan dan kulimpahkan kebaikanku kepada ketemu biku ini untuk leluhurku yang telah tiada. Praktis juga ya, itu tidak harus melalui upacara-upacara yang berat, yang mahal ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, inilah yang perlu saya sampaikan, tidak bisa saya jelaskan ya lebih lama lagi mengingat waktu sudah pukul 9 ya. Silakan Bapak Ibu sekalian, semoga ulambana pada malam ini mendoakan leluhur-leluhur keluarga apabila ada yang masih berada di alam penderitaan benar-benar terbantu, terselamatkan untuk terlahir di alam bahagia, dan setelah terlahir di alam bahagia memberikan doa restu kepada Bapak Ibu sekalian, generasi muda, generasi penerus, untuk mempunyai kekuatan melanjutkan perjuangan dan harapan leluhur-leluhur yang belum sempat terwujud. Sadu, sadu, sadu. Itu lagu